Shalom. Salam merdeka. Merdeka. Haleluya, haleluya. Puji akan nama Tuhan. Kita sangat bersuka cita atas kemerdekaan yang dinikmati oleh saya dan saudara, teristimewa kemerdekaan oleh karena kita ini telah terbebas dari penjajahan atas bangsa kita, dan kemudian oleh para pendahulu mereka kemudian membuat sebuah slogan yang mengatakan bahwa merdeka atau mati. Nah, jadi pada perjuangan para pejuang kita, mereka membuat sebuah slogan yang luar biasa yang mengatakan merdeka atau mati. Coba tunjuk kiri kanan dulu, mau merdeka atau mati? Oke, kita akan baca firman Tuhan dulu. Dalam kitab Roma pasal 6. Kitab Roma pasal 6, kita akan baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Dengan perikop 2 macam perhambaan. Semua sudah dapat? Kita baca bersama ya, ayat yang ke-15, 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa apa yang Paulus catat. Dan pada awal penyampaian saya mengatakan bahwa bagi para pejuang, mereka punya slogan yang luar biasa. Merdeka atau mati. Nah, jadi saya menyimpulkan begini bahwa merdeka atau mati adalah sebuah slogan yang dimaksudkan untuk mempertegas bahwa mati tidak penting. Yang penting adalah merdeka. Jadi mati tidak penting, merdeka adalah harga mati. Sekarang berbeda dengan kehidupan saya dan saudara dalam proses di mana kita mengiring Tuhan. Kita pahami betul bahwa
ketika Kristus tergantung di atas salib, maka mendeklarasikan tentang kemerdekaan kepada setiap orang. Tetapi kemerdekaan itu hanya akan menjadi bagian bagi mereka yang kemudian percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka berketetapan untuk berpindah dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Bagi mereka yang berketetapan untuk tidak percaya kepada Kristus dan hidup dalam Kristus, maka berketetapan untuk tetap hidup di dalam hamba kecemaran. Karena menjadi hamba kecemaran, hamba kedurhakaan, sama dengan dia diperbudak oleh dosa. Bicara tentang hidup benar, hidup kudus, maka dia berada menjadi hamba kebenaran. Artinya menjadi pengikut Kristus. Karena itu, belum tentu yang disebut menjadi pengikut Kristus, mereka adalah hamba kebenaran. Karena kadang hanya ber-KTP menjadi pengikut Kristus. Karena lebih identik orang Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi belum tentu orang yang mengikut Kristus sesuai KTP-nya ternyata hidup seturut dengan apa yang Kristus mau. Sehingga dengan demikian saya mempertegas dengan mengatakan kalau kemudian kita menjadi pengikut Kristus berarti kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita menjadi pengikut Kristus berarti kita hidup di dalam kekudusan. Kalau kita menjadi pengikut Kristus berarti kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Karenanya apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma? Apakah kamu tidak tahu ayat yang ke-16? Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, berarti kita menjadi hamba Kristus. Ketika kita menyerahkan sepenuh hidup ini kepada Kristus, berarti Kristus yang kemudian akan menuntun perjalanan kita. Berarti Kristus yang akan mendominasi seluruh pergerakan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian maka tadi saya katakan berarti kalau kemudian kita merdeka di dalam Kristus, berarti kita harus mati. Kita harus apa saudara? Mati. Yang dimaksud mati bukan mati jiwa kita. Mati kedagingan. Kalau kita tidak mati secara daging atau keinginan-keinginan dosa, berarti kita belum merdeka. Berarti kita belum merdeka. Kalau kita belum merdeka, berarti kita masih di dalam perbudakan dosa. Saya mau ingin mengatakan begini, kadang mungkin kita akan mengatakan kita ini sudah percaya Kristus, betul. Tetapi di saat kita tidak melakukan yang Kristus mau, dan lebih cenderung menjadikan diri kita penurut kepada kecemaran, maka kita belum merdeka. Sekarang Paulus menyorotinya dengan sangat luar biasa dan ingin saya sampaikan bahwa kemerdekaan bukan hanya sebatas sebuah kata. Kemerdekaan sebenarnya adalah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi akibat respon dan memberikan sebuah keputusan pribadi
untuk menjadi pribadi yang mati terhadap segala kecemaran. Dan dengan demikian secara otomatis kita menjadi pribadi yang merdeka di dalam Kristus. Banyak orang mungkin akan mengatakan, tapi saya sudah merdeka. Tapi kita akan buktikan benar tidak, dia sudah merdeka. Kita baca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Ini kita harus bisa baca ayat-ayat ini agar supaya kita bisa coba untuk belajar bersama apa yang kemudian dicatat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita lanjut dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Saudara dengar saya baca begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kemudian kita menjadi pribadi yang merdeka di dalam Kristus, berarti kita menjadi orang-orang yang sudah mati. Yaitu menyalibkan segala kedagingan kita, ya apa yang Paulus catat di dalam Galatia. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu, segala keinginannya. Disalibkan berarti tanda mati. Jadi untuk menjadi merdeka kita harus mati. Kalau mau kita beralih kepada kehidupan dan menjadi milik Kristus, hidup seperti yang Kristus mau, maka kita harus mati. Dan ini tidak mudah, saudara. Karena kadang-kala kita punya keinginan-keinginan kita yang kuat. Saya mau beritahu untuk mengingatkan kita, setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita ini belum menjadi pribadi yang sudah sempurna seutuhnya. Kita ini ibarat berjalan, tapi masih selalu ingin ditarik untuk kembali lagi. Untuk kembali ke masa lampau. Untuk kembali melakukan sesuai dengan kehidupan kita yang lama. Karena akui atau tidak, tapi kecenderungan manusia mau berontak terhadap Allah. Kecenderungan kita ini mau untuk tidak melakukan yang Tuhan mau. Kecenderungan daging ini ingin disenangkan. Kecenderungan daging ingin dimanjakan. Karena itu saudaraku, kadang Tuhan ingin bentuk kita dan kita tidak mau dalam pembentukan karena kita ingin menjadi pribadi yang beberapa kali saya katakan tidak mau kita diganggu. Karena daging ini cenderung ingin dimanjakan. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh Paulus? Bahwa ayat yang ke-17 yang, tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu kita adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, atau Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saya ingin katakan ini sebuah pujian Paulus kepada jemaat di Roma dengan luar biasa ayat yang ke-17 ini. Syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Sebuah pujian Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Saya mau mengatakan juga kepada saudara, kita dulu adalah hamba dosa,
Atau kita ini tidak mau dikendalikan siapapun, apalagi Tuhan pun juga tidak mau kita dikendalikan. Tapi syukur kepada Allah. Sekarang saya dan saudara dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada saya dan saudara. Dan itu kita patut bersyukur. Karenanya Paulus memberikan semacam awasan. Dalam apa saudara? Dalam kisah perjalanan Paulus. Dia mengatakan begini dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Dia mengatakan begini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Berarti ada banyak hal di dalam kehidupan kita dulu yang kita anggap sangat menguntungkan. Paulus sebagai seorang tokoh agama dan menganggap itu sesuatu yang menguntungkan. Kelebihan dan kemampuannya yang luar biasa, punya pengaruh yang hebat. Dan itu menguntungkan. Tetapi waktu dia mengenal Kristus, ternyata dia menganggap semua itu adalah sebuah kerugian. Karena itu dia katakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sehingga ayat yang ke-8, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Artinya semua kebanggaan yang dimiliki Paulus, dia harus menjadikannya itu sampah. Dan kalau bicara sampah, maka bicara tentang barang yang menjijikkan atau yang kita anggap kotor, yang tidak layak kita sembunyikan, yang tidak layak kita simpan karena sampah. Berarti Paulus buang itu. Dan pengalaman Paulus ini mengajarkan kita juga supaya apa? Kita buang. Semua yang namanya sampah kita harus buang. Tidak mungkin sampah kita sembunyikan. Sampah kita harus buang. Sehingga bagi kita yang merasa sudah merdeka dari dosa, maka hendaklah kita jangan lagi kemudian diperbudak oleh dosa. Hendaklah kita jangan lagi diperbudak oleh dosa. Segala kelemahan-kelemahan yang bisa membuat kita kembali diperbudak, karena kadang-kala mungkin kita merasa kita sudah bebas dari dosa. Tapi kadang-kala cabang-cabang dosa itu bisa membawa kita kembali hidup di dalam dosa. Saya mengistilahkan cabang-cabang dosa itu seperti kebencian yang kemudian membawa hidup kita kembali terpuruk. Kebencian, bahkan kita bisa dapat mengatakan segala kepahitan. Juga bicara tentang dendam, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan. Itu bisa membuat kita, saya bisa dapat mengatakan ini karena kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, orang bisa menghalalkan segala cara. Sehingga apa? Dia kembali diperbudak dosa. Ketakutan memunculkannya perilaku-perilaku yang bisa membahayakan kehidupan kerohanian kita. Karena itu, apa yang tadi saya sampaikan, untuk menjadi pribadi yang menyatakan merdeka, maka kita harus mati. Mengatakan mati untuk segala keinginan yang berdosa. Dan Paulus katakan, buang. Kita buang. Dunia kita ini adalah dunia yang semakin hari semakin
berkembang pola-pola kejahatan. Cara-cara untuk menjadi lebih jahat. Dunia kita ini semakin hari semakin kreatif bagaimana melakukan kejahatan. Nah, kalau dunia kita semakin kreatif melakukan kejahatan, maka sebagai orang-orang percaya, maka kita harus benar-benar waspada. Karena yang namanya penjajah itu akan selalu berusaha dengan segala cara untuk bagaimana menjajah kita kembali. Untuk merebut harta terindah dalam kehidupan kita. Untuk merebut kemerdekaan yang sudah kita miliki. Kemerdekaan itu terjadi bukan sesuatu yang gampang. Karena ketika Kristus tergantung di atas salib dan mendeklarasikan bahwa kemerdekaan telah menjadi bagian bagi setiap saya dan saudara. Dan ketika kita meresponi kemerdekaan itu, yaitu tentang kasih karunia keselamatan. Sehingga bagi siapapun yang percaya kepadanya, dia memiliki hidup. Maka tentu menjadi sesuatu yang penting bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak bermain-main dengan dunia ini. Banyak orang bermain-main dengan dunia ini, menganggap sepele. Tapi saya mau agar supaya kita waspada karena cara dunia ini, cara yang saya bisa katakan licik, saudara. Tanpa kita sadar kita telah dijerumuskan ke dalamnya. Karena itu betapa penting kita hati-hati. Karena kalau kita sudah dimerdekakan, berarti kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kalau kita telah menjadi hamba kebenaran, berarti keselamatan menjadi harga mati buat saya dan saudara. Bagi dunia yang tidak percaya, ya karena mereka hamba kecemaran, Alkitab katakan ayat yang ke-19, hamba kecemaran dan hamba kedurhakaan. Karena itu mereka mengikuti, menyerahkan anggota-anggota tubuh mereka menjadi hamba kecemaran, kedurhakaan. Sebab itu mari kita benar-benar di saat kita komitmen untuk hidup bagi Kristus, kita all out, saudara. Kita tidak istilahnya separuh hati, separuh hidup. Jangan sampai kita ada di gereja, separuh hidup di dunia. Kita setengah merdeka. Kita sepenuh hidup hanya untuk Kristus, saudara. Amin. Dan karena itu harga yang kita pikul pun tidak mudah. Harganya mahal. Kadang kita harus melawan diri ini. Hanya untuk apa? Hanya untuk Kristus. Karena orang yang sudah dimerdekakan adalah orang-orang yang akan memberikan buah. Ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya hidup yang kekal. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan beroleh buah kebenaran. Dan ketika kita beroleh buah kebenaran, membawa kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya hidup yang kekal menjadi bagian dari milik saya dan saudara yang tidak akan bisa dicuri oleh anak saudara, yang tidak dicuri oleh istri atau suami saudara, yang tidak dicuri oleh teman-teman saudara. Masing-masing tentang hidup kekal itu upaya kita sendiri.
Kita tidak bisa mengatakan saya mau setia dan sungguh-sungguh supaya menyelamatkan anak-anak dan istri atau suami atau tetangga, tidak. Masing-masing kita bertanggung jawab. Masing-masing kita kalau sungguh-sungguh, maka buah keselamatan hidup kekal menjadi bagian bagi kita. Jadi barang siapa yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, urusan dia dengan Tuhan. Urusan selama kita masih hidup, bicara, menasihati, menyampaikan firman Allah, menegur dia dengan kasih. Tapi kalau tidak mendengarkannya, urusan dia. Urusan kita selesai. Dan urusan kita lanjut setia, 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 dan setia. Jadi masing-masing kita bertanggung jawab. Seorang ayah tidak bertanggung jawab atas dosa anak-anak, istri orang lain. Dan sebaliknya, anak-anak tidak berkuasa menanggung dosa, memikul dosa orang lain. Masing-masing kita bertanggung jawab. Karena masing-masing kita bertanggung jawab dan tidak mampu membawa orang lain memikul beban dosa mereka, maka tugas kita hari-hari ini adalah memberikan buah yang terbaik. Supaya apa, saudara? Supaya orang lain yang belum diselamatkan, sekali lagi, orang lain yang belum diselamatkan, kita memberikan teladan terbaik. Kita memberikan contoh terbaik. Dan bahkan kita berkata-kata, bicara, tegur, nasihati, ingatkan. Karena itu kalau saya bisa menyampaikan untuk mengingatkan kita, maka bagian dari firman Tuhan yang harus kita sampaikan. Kadang mungkin keras, kadang kala mungkin menyakitkan. Tapi bukankah selalu kalau yang menyakitkan itu harus kita terima dengan sukacita? Ada amin? Karena itu tanda ada sesuatu yang sakit yang perlu diobati. Kalau sakit itu perlu ditinggalkan atau diobati, tentu harus diobati. Kalau tidak diobati, maka sakit itu semakin membahayakan jiwa atau nyawa. Demikian kehidupan rohani. Kalau kemudian menyakitkan, wah itu cocok. Kalau firman Allah itu kadang-kala sakit kita terima, itu tanda perlu diperbaharui supaya kita menjadi sehat, supaya kita menjadi sembuh. Dan firman Allah seperti pedang bermata dua yang bisa menegur saudara sebagai pendengar, tapi juga kepada pembicara. Jadi tidak bicara soal hanya kepada satu pihak, semua pihak. Untuk mengingatkan. Semalam saya sampaikan dalam ibadah pelayan, supaya kita hati-hati. Agar supaya oleh kita, jangan pelayanan kita dicela. Saya mau mengatakan supaya kita selaku pelayan atau kita selaku jemaat Tuhan, agar supaya jangan perilaku kita, nama Tuhan dicela, tubuh Kristus dicela. Karena itu kita selaku anak-anak Tuhan berusaha menutup setiap celah. Bukan kita buka celah teman kita. Saya menggambarkan, kadang ada celah teman, dia penasaran, dia buka aib kadangkala. Nah, sebagai teman-teman, kita bukan
kompromi, tapi sebisa mungkin menutup celah. Sesama kita anak-anak Tuhan berperan menutup celah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Dan di tengah kekurangan-kekurangannya, kita pahami sebagai bagian dari kelemahan yang perlu didoakan. Yang perlu diarahkan. Supaya dia menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Ataukah saudara mungkin mengatakan, supaya dia menjadi baik sebagaimana yang saya dan saudara rindukan. Celah perlu ditutup. Karena kadang-kala ketika kita buka celah, justru membuka ruang dosa baru, saudara. Nah, ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita loncat ayat yang ke-21. Buah apakah yang kamu petik daripadanya berkaitan dengan hamba dosa? Tidak ada buah yang baik kalau hamba dosa. Tidak ada buah yang kita bisa petik, yang adalah buah yang menghancurkan. Karena itu saya tadi mengatakan bahwa mungkin kita tidak membunuh orang, mungkin kita tidak berzinah, mungkin kita tidak mencuri. Tapi terhadap apa yang tadi saya sampaikan, seperti simpan dendam, simpan marah, kebencian, itu akan melahirkan dosa baru, saudara. Kecemaran, kekhawatiran, memunculkan dosa baru. Banyak orang ketakutan, kekhawatiran menghasilkan curi. Kan biasa terjadi itu demikian. Sakit yang diderita, khawatir bagaimana kalau dia mati nanti anak-anak bagaimana. Untuk sembuh dengan dokter, ya perlu proses. Dia merasa ini terlalu lama. Pikir dukun-dukun alias ke orang pintar. Yang bodoh adalah orang yang datang. Dukun itu pintar, yang datang itu orang bodoh. Tunjuk kiri kanan dulu, kamu orang pintar. Ya, ketakutan itu akhirnya apa? Percaya kepada sia-sia. Jadi jangan kita kemudian menganggap kekhawatiran, ketakutan hal yang biasa. Harus kita menjadi hamba atasnya. Artinya kita kuasai atasnya. Takut itu kan manusiawi. Siapa yang saya pernah takut? Amin. Siapa yang saya pernah khawatir? Siapa yang saya pernah cemas? Semua kita. Tapi bukan berarti kekhawatiran, kecemasan menguasai kita. Sehingga justru dia yang mengendalikan kita. Sehingga kita tidak bisa buat apa-apa. Saya mau kita yang kuasai atasnya. Karenanya banyak orang yang kemudian dengan hal-hal yang demikian akhirnya dijerumuskan. Dan tidak heran saudara, saya bicara ini karena banyak fakta. Setelah menjadi anak-anak Tuhan, kadang dia datang menyembah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, merengek-rengek di hadapan Tuhan, tinggalkan tempat itu, besoknya pergi ke orang pintar. Yang bodoh adalah dirinya. Pergi saudara. Padahal baru 1-2 hari menyembah Tuhan luar biasa. Besoknya sudah pergi ke orang pintar. Berarti apa yang terjadi di sana? Karena kekhawatiran, ketakutan yang terlalu lebih. Sehingga dia menganggap bahwa pertolongan Tuhan terlalu lambat. Berarti orang pintar ini atau dukun ini pertolongannya lebih cepat. Tapi itu seperti apa? Saya mau mengatakan seperti jebakan Batman. Jadi kadangkala sehat 1 hari,
atau ya waktu dia datang sehat 1-2 hari, jangan percaya dengan itu. Di 1 minggu kemudian sakit lagi. Dan saya sudah mengikutinya. Kalau seseorang disembuhkan karena mujizat dari Tuhan, dan dia kemudian setia kepada Tuhan, aman. Tapi kalau dia sembuh karena mujizat Tuhan, tetapi kemudian oleh dunia dia kembali ke dunia, maka umurnya tidak panjang. Saudara coba ikuti saja. Saya dalam beberapa pengalaman saya ikuti, itu yang terjadi. Jadi kita harus apa saudara? Kita harus benar-benar tetap komitmen dengan Tuhan. Dan kemudian apa saudara? Kita percaya sungguh kepadanya. Sehingga kita yang sudah dimerdekakan, kita pegang kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh. Karena upah dosa, ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita yang kemudian percaya kepada Kristus, kita yang dimerdekakan dari dosa, berarti kehidupan kekal sudah menjadi bagian bagi kita. Ibarat bangsa kita yang setelah merdeka, maka kemerdekaan itu selalu masih diganggu supaya kita dijajah ulang. Segala yang kita punyai berusaha direbut. Tetapi saya mau beritahu buat kita semua, hal yang sama kadang terjadi, tetapi mari dalam proses di mana kita mengiring Tuhan, kiranya kita menjadi pribadi yang harus tetap jaga. Bangsa ini berusaha direbut, dijajah. Sama saya dan saudara setelah merdeka, berusaha iblis menjajah kita, membunuh kita, membinasakan, mencuri damai sejahtera kita. Tetapi kalau kita menutup pintu darinya, maka kemerdekaan tetap menjadi milik kita semua. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua.